Dipersembahkan oleh Didukung oleh Pemirsa, Monitor Mudik 2026 kembali hadir untuk memberikan informasi lengkap yang bisa Anda jadikan referensi terkait kondisi terkini arus balik di sejumlah wilayah yang disampaikan oleh tim liputan Metro TV. Dan untuk informasi pertama mengawali Monitor Mudik pada sore hari ini, kita akan mulai dengan info terkait memasuki puncak arus balik sejumlah rest area di ruas tol mulai dipadati oleh kendaraan. Di tengah perjalanan yang panjang dan juga melelahkan, para pemudik diimbau memastikan mencukupi kebutuhan mineral agar tetap segar selama perjalanan. Pilih air mineral yang jelas kandungan mineralnya. Mineral tercukupi, siap melanjuti perjalanan Anda. Lalu, seperti apa kondisi terkini di lapangan? Serta bagaimana kesiapan para pemudik selama perjalanan? Berikut laporan selengkapnya untuk Anda. Ya, baik pemirsa Metro TV, memasuki dalam momen arus balik Lebaran tahun 2026. Hingga saat ini kami masih terus memantau bagaimana situasi terkini terkait dengan arus lalu lintas dan volume kendaraan khususnya di area Brebes, Tegal, Jawa Tengah. Dan memang lewat data yang telah kami himpun dari petugas kepolisian, diketahui lebih dari 10.000 kendaraan telah melintas melalui ruas jalan tol Pejagan Pemalang ini. Dan memang nantinya untuk angka ini diprediksi akan terus meningkat seiring memang telah usainya momen libur Lebaran tahun 2026. Dan saat ini juga saya telah berada di rest area kilometer 260B. Dan memang ini menjadi salah satu rest area terfavorit bagi para pemudik yang menyempatkan waktu untuk singgah, sekedar beristirahat, ataupun melengkapi pembekalan menemani perjalanan di arus balik. Nah pemirsa, agar lebih seru lagi kita akan coba ajak berbincang salah satu pemudik yang berada di rest area ini ya. Mas, boleh mas? Selamat siang mas. Dengan siapa dan ini dari mana mau kemana nih mas? Oh ini saya Mas Iqbal dengan keluarga saya. Ini saya mau perjalanan balik dari arah Temanggung ke Jakarta sih mas, seperti itu. Mas Iqbal, boleh mas sedikit berbagi cerita mengenai persiapan mas di arus balik ini ke Jakarta itu seperti apa dan kenapa mas memutuskan untuk singgah sebentar di kilometer 260B ini mas? Oh ya mas, karena perjalanan ke Jakarta kan lumayan jauh ya mas. Jadi hal yang perlu saya cekkan itu yang pertama mobil mas. Terus yang kedua adalah kondisi tubuh kita ini harus terjaga dan sehat. Terus yang ketiga adalah ketika kita udah ngerasa capek, ya biasanya sih kita akan mampir mas ke rest area terdekat. Kebetulan di 260 ini. Terus yang paling penting sih kita selalu stok atau restock lagi air mineral dan makanan sih mas, seperti itu. Tadi saya lihat juga sampai di sini mas langsung mendatangi booth Le Mineral ini mas. Kenapa mas memilih air mineral dengan Le Mineral mas? Oh ya mas, soalnya air mineral ini tuh lebih segar dibanding yang lainnya mas. Terus yang kedua karena ini perjalanan jauh, pasti kan kena macet, kena haus, kena panas ya mas ya. Tentunya butuh air minum yang segar banget. Dan kebetulan juga anak saya juga suka, katanya sih ada manis-manisnya. Iya kan Dik? Ya segar kayak ada manis-manisnya. Oke, baik. Terima kasih banyak atas kesediaan waktunya Mas Iqbal. Silakan melanjutkan perjalanan dan semoga nanti sampai di tujuan di Jakarta dengan lancar. Selamat ya Mas. Ya, terima kasih banyak Mas. Nah, demikian pemirsa, tadi adalah perbincangan singkat saya dengan salah satu pemudik yang singgah di rest area kilometer 260B ini pemirsa. Dan pemirsa, saya juga tidak lupa untuk mengingatkan kepada pemirsa untuk selalu siap sedia perbekalan dalam perjalanan arus balik ini, baik makanan maupun dari segi minuman. Dan juga pemirsa, jangan lupa untuk selalu memperhatikan kondisi mineral tubuh. Dan pilihlah air mineral yang segar dan memiliki kandungan mineral yang lengkap, agar tubuh tetap fresh selama perjalanan arus balik. Demikian yang dapat saya sampaikan saat ini dari rest area kilometer 260B, Endrit Samuel, Yahdin Syafrizal, Metro TV. Pemirsa, volume kendaraan saat puncak arus balik gelombang kedua di jalur arteri Cirebon dan Tol Cipali terus meningkat, sementara kondisi gerbang tol Cikatama terpantau lengang. Meski demikian, kepolisian telah menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan. Untuk mengetahui situasi terkini, kita sudah bergabung bersama jurnalis Metro TV, Endrit Samuel dari gerbang tol Palimanan dan juga Safira Prameswari dari gerbang tol Cikatama. Kita ke gerbang tol Palimanan terlebih dahulu. Samuel, bagaimana situasi arus balik di gerbang tol Palimanan pada sore ini?
Ya baik, selamat sore Yohana dan juga pemirsa Metro TV. Dapat saya laporkan terkini dari gerbang tol Palimanan. Memang saat ini situasinya sekarang cuacanya sedang turun hujan yang lumayan deras. Dan memang juga cuaca ini lumayan berpengaruh terhadap bagaimana kepadatan dari ruas tol Jalan Cipali tersendiri. Karena memang sampai dengan saat ini tadi lewat pantauan saya juga melihat bahwa saat ini situasinya sudah mulai lengang lagi. Namun memang lewat data per pagi hari sampai dengan saat ini yang telah kami peroleh dari petugas kepolisian setempat, memang terpantau dari jam 12 malam hingga jam 3 sore tadi sebanyak 42.000 kendaraan telah menuju ke arah Jakarta. Dan angka ini rupanya turun dibanding hari kemarin sebanyak 13%. Dan menunjukkan arus memang sempat melandai dan memang belum memasuki puncak kepadatan tentunya pada hari ini. Namun memang yang dapat saya kabarkan juga lewat pantauan pada sore hari, gelombang volume kendaraan terus meningkat di jalur arteri maupun di ruas jalan tol Cipali. Dan tentunya juga sampai dengan saat ini diprediksi masih akan mengalami peningkatan lebih lanjut terkait dengan sampai hari esok di hari Minggu malam. Karena memang potensi lonjakan arus ini masih belum melewati fase puncak arus balik. Dan juga untuk kondisi di jalur Pantura atau di jalur arterinya itu titik pantau lewat Jalan Raya Rosari. Tadi kami ketahui memang lumayan padat dengan didominasi oleh kendaraan pribadi seperti mobil, lalu juga ada kendaraan roda 2 dan beberapa kendaraan besar sumbu 3 yang memang tidak bisa melintas untuk di ruas jalan tol Cipali tersendiri. Dan juga untuk datanya volume kendaraan terkini per 28 Maret yang menuju ke arah, yang dari arah Jawa Tengah menuju ke arah Jakarta sudah sampai di 24.481 kendaraan. Dan dari arah Jawa Tengah menuju ke arah Jawa Barat sebanyak 21.606 kendaraan. Dengan total kurang lebih dalam perharinya mampu mencapai 46.000 kendaraan kurang lebih. Dan sampai dengan saat ini untuk pola per jamnya yang paling banyak diminati oleh para pemudik itu relatif di pagi menjelang siang dari jam 6 sampai dengan jam 12 itu mulai signifikan. Dengan puncak per jamnya sampai dengan 3.600 kendaraan yang melintas, khususnya di jalur arteri. Dan juga untuk kendaraan motor tersendiri diketahui memang sudah mencapai di angka 33.000 kendaraan yang melintas. Dan sampai dengan saat ini 21.000 sampai 24.000 yang dalam data setengah hari yang sampai saat ini telah terhitung. Dan memang juga ada catatan penting khususnya untuk di jalur arteri di mana ini merupakan salah satu jalur alternatif akibat dari jalan tol Cipali yang sampai saat ini masih mengalami skema one way sehingga memang terjadi penumpukan yang lumayan padat khususnya untuk di jalur Pantura sendiri. Dan sampai dengan saat ini kondisinya memang masih ramai padat, namun nantinya kita akan mengkonfirmasi lebih lanjut terkait dengan rekayasa lalu lintas apa saja yang akan diberlakukan khususnya di daerah Cirebon ini. Dan tadi saya juga sempat menghubungi Kasat Lantas Polres Cirebon dan diketahui tentunya masih akan dilanjutkan secara situasional. Untuk sementara kembali ke studio, Yohana. Baik, terima kasih. Nah, saatnya kita ke Safira sekarang. Kita ke gerbang tol Cikatama. Safira, seperti apa kondisi arus balik di tol Cikampek mengingat hari ini diprediksi menjadi puncak arus balik gelombang kedua? Baik, selamat sore Yohana dan juga pemirsa. Meski hari ini diprediksikan menjadi puncak balik dari gelombang mudik yang mana ini memang hari ini terpantau kondisinya ramai lancar di seputar tol Cikampek Utama baik dari arah Jakarta menuju Palimanan maupun arah sebaliknya. Karena memang berdasarkan dari keterangan yang kami terima dari puncak gelombang arus balik mudik ini akan terjadi di tanggal 28 hingga 29 untuk yang gelombang kedua. Meskipun demikian memang hingga saat ini kami belum melihat adanya kepadatan dan juga sejak tadi pagi hingga sore hari ini dapat kami simpulkan bahwa memang untuk masyarakat saat ini dapat melalui seputar gerbang tol Cikampek Utama dengan kecepatan di rata-rata 80 km per jam. Dan meskipun demikian untuk mempersiapkan dari antisipasi padatnya kendaraan akibat dari arus balik mudik ini dari pihak kepolisian, Kementerian Perhubungan dan juga pihak Jasa Marga telah menerapkan beberapa skema rekayasa lalu lintas yang mana sekarang telah diberlangsungkan one way lokal dari kilometer 263 dari Pejagan, Pemalang hingga kilometer 70
Cikampek Utama, yang mana memang saat ini dari kilometer 70 sendiri juga telah diberlakukan sistem rekayasa lalu lintas kontraflow hingga kilometer 43 di Karawang Barat. Dan selain itu juga rekayasa lalu lintas ini memang bersifat situasional, tergantung dari padatnya kendaraan yang terjadi di sepanjang jalan tol dan juga berdasarkan diskresi dari kepolisian. Selain itu, untuk rest area juga saat ini telah diberlangsungkan sistem buka tutup di rest area 52B dan juga 62B, karena jika kita melihat dari hari-hari kemarin itu memang sering terjadi antrian kendaraan yang menyebabkan kepadatan di sejumlah ruas tol akibat dari kendaraan yang ingin memasuki rest area. Dan Yohana dan juga pemirsa, untuk mengantisipasi adanya kepadatan juga rencananya hari ini akan diberlakukan one way nasional, tetapi memang hingga saat ini karena belum adanya kepadatan ataupun tumpukan kendaraan, saat ini belum diberlangsungkan one way nasional yang rencananya akan dimulai dari kilometer 414 hingga kilometer 70. Dan sedikit informasi juga bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan dari Bandung menuju Jakarta dapat melintas melalui gerbang tol Japek 2 Selatan, yang mana ini memang dibuka untuk memecah kepadatan dari arus lalu lintas akibat dari arus balik mudik. Kembali ke studio, Yohana. Baik, terima kasih Safira, dan sebelumnya juga ada Samuel. Terima kasih teman-teman untuk laporannya, dan sekian dulu pemirsa informasi terkait dengan arus balik yang dapat kami sajikan untuk Anda. Semoga dapat bermanfaat. Saya Yohana Margarita undur diri. Sampai jumpa di Monitor Mudik selanjutnya. Selamat sore. Metro TV. Dipersembahkan oleh, didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.